Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai karunia dan berbagai kenikmatan yang tidak terbilang. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan kepada jamaah sekalian agar kita senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa adalah satu-satunya bekalan yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan takwa adalah sebaik-baik perhiasan yang kita kenakan di dunia. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap manusia memiliki nafsu dalam dirinya yang selalu membuatnya merasa kurang dan ingin selalu meraih kesempurnaan. Sifat ini bisa bernilai positif bagi manusia, karena manusia akan terus mengembangkan dirinya, memperluas ilmu pengetahuannya, berinovasi, dan bekerja untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang lebih baik bagi dirinya. Namun sifat ini juga memiliki dampak negatif, yaitu manusia selalu merasa kurang atas apa yang ia hasilkan dan atas apa yang dia dapatkan. Manusia tidak pernah merasa cukup, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna libni adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyan walan yamla'u fahu illa turab wa yatubu Allahu ala man tab. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seorang anak Adam memiliki sebuah lembah yang dipenuhi oleh emas, yang isinya dipenuhi oleh emas, dia pasti akan mengkehendaki, menginginkan lembah berikutnya, dan tidak akan ada yang dapat mengisi mulutnya kecuali tanah, mengisi penuh mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan mengampuni siapa saja yang bertaubat kepadanya. Anak manusia tidak akan pernah merasa puas andaikan dia memiliki harta yang sedikit. Dia menginginkan harta yang banyak. Lalu saat dia mendapatkan harta yang banyak, dia menginginkan harta yang lebih banyak lagi, dan begitu seterusnya, hingga Rasulullah SAW menjelaskan, jika manusia tidak berhenti mengejar ambisi dan keserakahannya itu, maka tidak akan ada yang dapat memuaskan keinginannya kecuali tanah kuburannya sendiri. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk bersikap qanaah terhadap dunia, agar sifat yang dibawa manusia itu
tidak berdampak negatif bagi kehidupannya. Qanaah ialah merasa ridho atas semua pemberian Allah dan merasa cukup dengan harta halal yang dimiliki. Qanaah juga berarti kita tidak menggerutu, kita tidak dongkol atau tidak puas dengan keadaan kita dan kehidupan yang kita alami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abdullah bin Amr bin As qala alaihi salatu wassalam, qad aflaha man aslama wa ruziqa kifafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Akhrajahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, telah beruntunglah siapa saja yang telah berislam, siapa saja yang telah dianugerahi agama Islam dan diberikan kepadanya rizki dan yang cukup, dan Allah memberikan kepadanya sikap qanaah atas apa yang dia terima. Di sini Rasulullah SAW menjelaskan, barang siapa yang mendapatkan rasa qanaah dalam dirinya, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Sikap qanaah ini tidak hanya berlaku untuk mereka yang hidup dengan kekurangan. Justru sikap ini dibutuhkan oleh orang-orang yang dianugerahi kekayaan yang melimpah. Karena dengan sikap qanaah ini, seseorang dapat menentukan bagi dirinya apa yang dia perlukan, seberapa besar biaya yang dia butuhkan, sehingga jika ia mendapatkan harta yang melampaui kebutuhannya itu, dia akan sisihkan untuk orang lain yang lebih membutuhkan, atau dia akan investasikan kekayaannya itu untuk kehidupan akhiratnya kelak. Marilah kita belajar dari seorang Sa'id bin Amir radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang sahabat Nabi yang ditunjuk Umar bin Khattab untuk memimpin kota Hims atau Homs di Suriah. Beberapa bulan setelah ditunjuk, lalu datanglah pegawai zakat dari kota Homs itu, datang ke Madinah untuk melaporkan daftar penerima zakat di kota tersebut. Dan Umar kaget saat dia membaca nama-nama itu. Dia menemukan nama Sa'id bin Amir di situ. Lalu Umar bertanya, Sa'id bin Amir siapa ini? Kata Umar. Lalu dia menjawab, petugas itu menjawab, itu adalah pemimpin kami. Umar heran, apakah pemimpin kalian itu orang fakir? Kata Umar. Maka kata petugasnya, dia menjawab, sudah beberapa bulan kami tidak melihat ada nyala api di rumahnya. Sudah beberapa bulan di rumahnya tidak pernah dimasakkan makanan. Sudah beberapa bulan ini dia tidak menyalakan kompor di rumahnya. Jawab petugas itu. Umar pun lalu menangis sampai disebutkan sampai janggutnya basah. Lalu dia menitipkan 1.000 dinar untuk diberikan secara khusus kepada Sa'id bin Amir, pemberian dari Umar bin Khattab. 1.000 dinar saat ini, jika dihitung 1 dinar senilai 3,5 juta rupiah, maka 1.000 dinar itu setara dengan 3,5 miliar. Saat petugas ini datang ke rumah Sa'id bin Amir lalu menyerahkan uang tersebut, dan Sa'id memeriksa uang tersebut, dia pun segera berteriak, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seketika itu istrinya keluar, kaget mendengar apa yang dikatakan oleh Sa'id. Kemudian bertanya, ada apa? Apakah ada kabar kematian orang yang beriman? Kata istrinya. Bahkan lebih buruk dari itu, kata Sa'id. Apakah umat Islam ditimpa kekalahan perang? Tanya istrinya kembali. Bahkan lebih besar dari itu, kata Sa'id. Apa yang lebih besar dari itu? Kata istrinya. Lalu Sa'id berkata, telah masuk urusan dunia ke rumah ini untuk merusak akhiratku. Jelas Sa'id bin Amir. Lalu kemudian istrinya berkata, singkirkan saja kalau begitu, kata istrinya, tanpa mengetahui bahwa Sa'id menerima uang yang sangat banyak. Sa'id pun kemudian membagi-bagikan dinarnya ke dalam kantong-kantong kecil. Lalu kemudian dia memanggil istrinya dan berkata, maukah engkau membantuku membagikannya kepada orang-orang fakir? Maka istrinya pun segera membagikan uang tersebut sampai uang itu tidak bersisa. Jemaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, untuk menumbuhkan qanaah di dalam diri kita, kita setidaknya memerlukan 3 hal. Yang pertama, kita harus menyadari
betapa besarnya dan betapa banyaknya karunia Allah yang telah diberikan kepada kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sebuah hadisnya, an Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Hatmi an abihi kanat lahu suhbah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi badani indahu qutu yaumi faka'annama huyizat lahu dunya. Akhrajahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan al-Khatmi, dari ayahnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian yang berpagi hari dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, tidak ada musuh, tidak ada peperangan, dia tinggal di rumahnya, baik itu rumahnya miliknya atau dia rumah sewanya, tapi dia tinggal dalam keadaan aman, mu'afan fi badani, sehat anggota tubuhnya, tidak sakit apapun, tidak kekurangan apapun, lahu qutu yaumi, dia memiliki makanan yang bisa dimakan untuk sehari itu, kata Rasulullah, faka'annama huyizat lahu dunya, maka seakan-akan dunia telah dicukupkan baginya. Apa yang kita cukup, apa yang kita perlukan bagi kehidupan kita? Kita hidup dalam keadaan aman, kita hidup dalam keadaan sehat, dan kita memiliki makanan untuk hari itu, maka itulah dunia yang sebetulnya kita butuhkan bagi kehidupan kita. Apalagi kalau kita mendapatkan lebih banyak daripada itu. Yang kedua, hendaklah kita tidak membanding-bandingkan kenikmatan kita yang dengan kenikmatan orang lain yang jauh di atas kita. Tapi lihatlah kepada orang-orang yang keadaannya di bawah kita. Sebagaimana Rasulullah SAW jelaskan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fahuwa ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihatlah kepada siapa yang di bawah kalian, dan janganlah kalian melihat kepada siapa yang berada di atas kalian, sebab yang demikian itu lebih patut agar kalian tidak memandang remeh nikmat yang Allah berikan atas kalian. Hadis muttafaqun alaih. Yang ketiga, hendaklah kita mengetahui dan memahami hakikat kehidupan ini, bahwa kehidupan kita di dunia ini tidaklah abadi, dan apa yang kita kumpulkan di dunia tidak akan kita bawa ke alam baka. Maka apa yang kita peroleh dan apa yang kita peroleh kelak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berinvestasi untuk negeri akhirat dengan kita berzakat, dengan kita bersedekah, dan dengan kita wakaf dan yang lainnya. Dan hiduplah di dunia ini sebatas kecukupan kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan 3 hal tadi, kita diberikan hidup qanaah dan kita menjadi orang-orang yang beruntung sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa tamassaku bikitabi rabbikum fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda rasulillah wa hadrul bid'a wal muhdatsat fa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah walzimu jama'atal muslimin
fa inna yadullahi ma'a jama'atal muslimin wa man shadda anhum shadda finnar. Thumma alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi faqala jalla man qailu aliman inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika Muhammadin al-basyirin nadhir as-sirajul munir wardallahumma an arba'ati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabah wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi afwika wa karamika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din wa ansur ibadakal muwahhidin. Allahumma khudhuril yahuda wa syuyu'iyyin wa jami'il mulhidin wa man tabi'ahum wa man walahum. Allahumma ansuril mujahidin alladhina yuqatiluna litakula kalimatullahi hiyal ulya. Allahumma adfa'anna al-ghala والرياء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصرة أمة الإسلام. Allahumma ij'alhum hudatal muhtadin salihin al-muslihin. Allahumma thabbitna ala qawlika thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa awfu bi 'ahdillahi idza 'ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun. Wa aqimus shalah.